وسبحان الله وما أنا من المشركين ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita semua. Nikmat tersebut yakni Islam dan iman. Kemudian nikmat terbesar pula di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di tempat yang mulia ini. Dan kita berharap agar apa yang kita luangkan di waktu yang singkat ini bermanfaat dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti di pertemuan berikutnya, tidak lama insyaallah ya. Mungkin sekitar 20 sampai 30 menit insyaallah. Tidak terasa Pak insyaallah. Kita lanjutkan sedikit di pembahasan yang lalu tentang amalan ringan tapi pahala besar. Apa yang kita sebutkan di pertemuan kemarin? Ada yang masih ingat? Setor hafalan. Apa? Salat sunnah setelah berwudu. Salat sunnah setelah berwudu. Amalan ini bukan cuma untuk orang kaya Pak. Orang miskin juga bisa berwudu. Betul tidak Pak? Dan bukan cuma orang kaya yang bisa salat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Orang miskin juga bisa. Nah, yang tidak bisa yakni orang yang tidak memiliki kemauan. Selama ada di kemauan tak, insya Allah kita akan mampu laksanakan. Mudah, cuma 2 menit. Pahalanya sangat besar Bapak Ibu sekalian. Dan salah satu riwayat pendukung ya, kisahnya Bilal bin Rabah. Kisahnya Bilal bin Rabah. Ini sebagai penutup dari pembahasan kita ya, yang bab pertama ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah itu sahabat yang mulia yang memiliki nama asli Abdurrahman. Siapa nama aslinya Pak? Abdurrahman. Tapi lebih dikenal dengan Abu Hurairah. Sama dengan saya ya, orang mungkin lebih kenal Abu Aqilah. Yang mengenal nama asli saya yang pernah urus check-in. Kalau pernah urus check-in tiket pesawatku, tahu nama asli saya. Karena biasanya minta KTP. KTP itu Ustaz. Oh iya, KTP saya. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal. Tahu Bilal? Mantan budak. Orang miskin atau orang kaya Pak? Miskin beliau dari sisi harta. Nabi berkata kepadanya, "Ya Bilal, haddatsani bi arja amali amiltuhu fil Islam." Lihat, Nabi bertanya kepadanya, "Wahai Bilal, sampaikan kepadaku, ceritakan kepadaku tentang satu amalan yang engkau lakukan di dalam Islam." Ya,
yang paling engkau harapkan pahalanya. Artinya Nabi ingin bertanya kepadanya, apa amalan yang telah engkau amalkan yang paling engkau sangat inginkan pahalanya? Kenapa? Nabi mengatakan, fa inni sami'tu daffa na'laika baina yaday fil jannah. Sebab aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan suara kedua sendalmu di sorga. Suara sendal atau terompah Bilal bin Rabah terdengar di sorga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini perkara gaib, Pak. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepadanya. Jadi Nabi itu biasa tahu atas izin Allah tentang perkara gaib. Salah satu di antaranya ini, Nabi dengar suara terompahnya, suara sendalnya Bilal. Ada apa gerangan? Apa yang engkau lakukan sampai luar biasa seperti itu, Pak? Kalau suara sendal tak di kafe itu biasa, Pak. Biasa nggak, Pak? Di warkop itu biasa. Di kantor itu biasa, Pak. Tapi kalau dibilang di sorga, atau minimalnya, Pak, mungkin kalau di dunia ini ukurannya di masjid, di sendal nayanu ini, Masya Allah, selalu terdepan sendalnya, Pak. Ini luar biasa, Pak. Ya. Jadi jangan cuma jangan heran kalau ada sendal hilang di masjid. Heran gak, Pak? Orang sampai ya lanjut sandalana. Siapa itu fulan? Kasihan ya fulan. Ini bukan orang kasihan sebenarnya, Pak. Secara kasat mata kasihan, hilang sandalnya. Tapi yang lebih kasihan siapa? Si fulan yang tidak pernah kelihatan sandalnya di masjid. Tidak pernah kelihatan sandalnya di fulan di masjid. Di kantor sering sepatu mahal umpamanya, tapi jarang bertengger di teras masjid sepatunya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Bilal menjawab, beliau mengatakan, ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min al-lail aw nahar illa sallaitu bidzalika at-tahur ma kutiba li an usalli, muttafaqun alaih. Beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu, tidak ada amal yang aku lakukan yang paling aku harapkan pahalanya daripada ketika aku bersuci kemudian aku pun berdiri untuk sholat. Jadi ini amalan Bilal bin Rabah. Lihat, Pak, di sini, Pak, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi dikatakan bahwa hadza lafzun al-Bukhari. Ini milik perkataan Bukhari, yakni hadis dari Imam Bukhari. Lihat amalannya Bilal, Pak. Amalan yang mungkin menurut kita sebagian mudah sekali, Pak. Mudah, Pak. Sebenarnya masuk surga, amalan-amalan surga itu, Pak, mudah. Lebih mahal orang bermaksiat. Orang kalau mau bermaksiat, Pak, mahal nggak, Pak? Mahal, mengeluarkan biaya. Bahkan minum khamar dosa, tapi mengeluarkan biaya. Jarang kita dapatkan khamar gratis, Pak. Ya enggak? Jarang. Mencuri, capek enggak, Pak? Capek manjat rumahnya orang. Belum lagi dikejar, didapat polisi lagi, belum jatuh dari rumah. Na'udzubillahi min dzalik. Berjudi, begitupun berjudi, na'udzubillahi min dzalik. Berzina dan seterusnya, Pak. Maksiat itu berat sebenarnya, tapi heran banyak juga orang yang lakukan. Adapun amalan, coba masuk masjid, Pak. Mulai airnya wudu, dibayar nggak, Pak? Dibayar di sini, Pak, wudu? Enggak. Antum mau 9 kali berwudu di sini, silahkan, nggak ada masalah, Pak. Antum mau berwudu sampai mandi berendam di situ, nggak ada masalah, tidak dilarang, Pak. Masuk masjid tidak ada yang larang. Ini terkunci masjid ini, Pak.
Saya pertama kali masuk tadi ya. Ada pertama, Bapak mungkin masuk pertama kali. Saya kedua tadi. Tapi setiap saya masuk ini masjid, alhamdulillah tidak pernah terkunci, Pak. Tidak pernah terkunci. Artinya apa? Artinya bebas masuk, Pak. Bedakan dengan kafe, Pak. Saya tidak katakan maksiat kafe ya. Saya tidak katakan maksiat kafe. Tapi kafe dikunci nggak, Pak? Ada gratis masuk? Mungkin masuk duduk mungkin gratis, tapi 5 menit, 10 menit pasti datang. Sana apa? Mungkin 5 menit duduk, iya kan? Tapi pasti ujung-ujungnya paling kurang beli air aqua, gelas, paling banternya itu, Pak, mengeluarkan biaya. Tapi saya heran juga, semudah-mudahnya amalan, tapi juga susah untuk diamalkan. Kenapa sebenarnya, Pak? Jangan salahkan terus setan, Pak. Setan nih, bukan sebenarnya. Setan itu, Pak, tidak akan mengambil kesempatan kecuali ada kesempitan. Tak balik. Tidak akan mengambil kesempitan, memanfaatkan kesempitan tanpa ada kesempatan. Jadi setan itu, Pak, menggoda kita ketika kita membuka peluang. Membuka peluang, Pak. Banyak juga orang yang bisa. Betul tidak, Pak? Banyak orang yang rajin sholat, banyak, Pak. Tapi jangan bilang, itu kan memang ustaz memang. Tidak ada ini. Ini orang kayak susah dinasihati. Dia malas, dia salahkan setan. Ya, ditanya itu orang bisa tonji 2 kakinya juga. Itu kan ustaz memang. Saya kan bukan ustaz. Aduh, ini orang yang sebenarnya kurang motivasi, Pak. Sebenarnya satu modalnya orang kalau mau beramal, Pak. Apa itu? Paksakan diri, Pak. Sama dengan ke kantor, Pak. Orang nggak akan mungkin dapat gaji di sini. Saya yakin tanpa memaksakan diri. Pagi-pagi, Pak, harus bangun jam berapa di sini, Pak? Bangun baru masuk. Masuk di sini jam berapa? 8. Setengah 8 ya, paling lambat setengah 9. Bayangkan, Pak, di anu lagi, Pak, setengah 9 paling lambat. Pulang mungkin jam 3 ya, setengah 5. Sudah berapa tahun kita, Pak, kantor di sini? Bisa istiqomah. Saya heran kenapa orang bisa istiqomah di sini. Ini misalnya muka anak kuliah 3 tahun ke depan, ini misi. Tidak bosan, Pak. Kenapa orang bisa istiqomah, Pak? Karena ada yang diharapkan. Kenapa motivasi agama tidak bisa seperti itu, Pak? Kan agama tidak dilihat, Ustaz. Itu lagi bedanya, Pak. Sebenarnya mudah juga sebenarnya. Pupuk iman dalam diri kita. Pupuk keimanan dalam diri kita, Pak. Dan paksakan diri. Paksakan diri. Maka insya Allah kita bisa mengamalkan. Mulai dari hal yang terkecil. Jangan langsung yang puasa Senin Kamis, Pak. Orang tidak pernah puasa, Ramadan saja bolong-bolong, Pak. Saya mau, karena sudah dengar ceramah ini, muka puasa Senin Kamis. Akhirnya keok juga, jatuh juga. Amalan terkecil saja, Pak. Jaga sholat 5 waktu. Sudah itu, sholat-sholat sunnah lagi. Sudah itu, sholat-sholat yang lain lagi, yang mutlak, seperti sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat witir, sholat tahajud, dan seterusnya. Sedikit-sedikit itu, Pak. Dan yakin, Pak, ibadah itu akan menyisakan ketertarikan, kecanduan. Orang kalau biasakan mengawali dirinya dengan memaksakan diri, dia paksakan dirinya untuk beramal, insya Allah akan kecanduan ibadah itu, Pak. Ala bisa karena biasa. Dulu saya juga waktu pertama kali datang ke sini Pak kajian, saya tuh mau undur diri, Pak, sebenarnya. Sudi yang deh. Apalagi dulu itu jadwalnya hari Senin, Pak. Iya, Pak. Kajian di sini hari Senin. Saya itu, Pak, dari hari Jumat itu sudah mulai full.
Hampir 3 kali kajian sehari, Pak. Subuh, ba'da zuhur, ba'da maghrib. Ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da maghrib. Sampai hari Ahad. Hari Ahad full. Sampai malam. Saya di Sudiang malam Senin, subuh mengajar lagi, Pak. Jadi siap-siap pagi-pagi lagi, siang-siang mau ke bandara lagi. Biasa saya berpikir, lewati Daya, BTP, Sudiang. Hampir sempat, Pak, dulu. Ya, hampir sempat mau mengundurkan diri. Tapi saya bilang insya Allah saya mampu, insya Allah. Akhirnya terasa sudah berapa tahun kita kajian di sini, walaupun sempat libur setahun, Pak, libur panjang. Ini bukan tempat yang paling jauh ini, Pak. Masih ada yang lebih jauh dulu, Pak. Biasa kajian sampai Parepare, Pak. Rutin? Iya, rutin. Bisa. Sampai di Malino rutin per bulan. Masya Allah. Bisa seperti itu. Kenapa? Karena ada kemauan. Karena ada kemauan. Beda kalau orang tidak ada kemauan, baru mau berangkat sudah pikirkan. Daya, BTP, sudi. Belana. Nggak jadi berangkat. Nggak jadi berangkat, Pak. Tapi kalau dia bismillah, ibadah, dia paksakan dirinya, Pak. Dia paksakan, dia akan datang insya Allah. Karena ada yang diharapkan, Pak. Apa itu? Pahala. Dan ingat, Pak, pahala itu seharusnya, sejatinya lebih besar, bisa mendorong kita untuk melakukan daripada janji-janji dunia. Seharusnya, Pak. Seharusnya. Paksakan diri kita untuk bisa seperti itu, Pak. Pahala itu lebih di atas daripada sekedar janji dunia, Pak. Ada orang dijanjikan, saya kalau antum kerja di sini gajinya 10 juta per bulan. Tapi ada tapinya. Syarat apa? Jam datang begini, kau harus kerja begini. Semua konsekuensi ini berani kita terima, Pak. Kenapa? 10 juta yang ada di pikiran. 10 juta yang ada di pikiran. Tapi coba janji Allah Subhanahu wa taala, dapatkan surga. Tapi tapaddal. Sering kita tapaddal, kita mau dulu. Kecil semangat untuk akhirat, besar kalau untuk yang namanya dunia, Pak. Tapi ini bisa dibalik, Pak, bisa dibalik. Jangan bilang itu tingkat ustadz itu. Tingkat ustadz yang bisa begitu. Jangan pernah berpikir seperti itu, Pak. Ustadz dengan kita sama, Pak. Sama-sama 2 kakinya, 2 tangannya, dan unsur penciptaannya sama. Bedanya apa? Ustadz mau, kita tidak. Jadi kalau kita punya kemauan, insya Allah dari ini modal, Pak, Allah berikan hidayah sama kita. Allah mengatakan, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersemangat untuk menuju kepada kami, dia paksakan dirinya untuk menuju kepada kami, Allah mengatakan lanahdiyannahum subulana, maka akan kami tunjuki dia jalan-jalan. Jalan yang begitu banyak, Pak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya di antara amalan yang mungkin insya Allah, ya, bukan lagi mungkin, insya Allah kita semua bisa mengamalkan, ya, kita semua bisa mengamalkannya. Kemudian amalan berikutnya kita bacakan saja, kita tidak akan bahas, ya, yakni membaca doa setelah berwudu. Membaca doa setelah berwudu. Saya yakin kita semua, Pak, sering berwudu. Paling tidak 5 kali dalam sehari semalam, ya. Namun jangan lupakan, Pak, ini juga ringan ini, ya, ringan, dan semua kita insya Allah bisa mengamalkan ini, Pak. Yakni membaca doa. Kalau mungkin doa tak selama ini, ya, doa yang kita baca selama ini, Pak, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kita baca lagi, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Maka para ulama kita menyebutkan ada tambahan yang
pahalanya sangat luar biasa, Pak. Ya. Pahalanya sangat luar biasa. Yakni membaca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa kafaratul majlis. Kita sudah hafal kan? Jadi kita baca asyhadu an la ilaha illallah, bisa mengangkat tangan, Pak. Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisa ini, Pak. Ini hadisnya disebutkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, man tawadda fa ahsana al-wudu thumma qama asyhadu an la thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha syaa. Nabi katakan, barang siapa yang berwudu, memperbagus wudunya dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan bacaan itu melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga, Pak. Kemudian dikatakan ia akan masuk lewat pintu mana saja yang dia inginkan. Masya Allah. Kira-kira kita mau masuk dari pintu mana, Pak? Ya, pasti kita mau masuk surga semua, Pak. Saya yakin. Maka jangan lupakan ini, Pak. Ketika kita selesai berwudu, baik itu wudu ingin sholat fardu ataupun wudu karena selain dari sholat fardu, maka jangan tinggalkan doa ini. Ya, doa ini sambil kita berjalan mungkin kita baca, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita apa yang telah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Alhamdulillah, enggak ada ya. Semoga ini bisa menjadi bahan kita, Pak, dan kita pun bisa berusaha untuk mengamalkan, kalau tidak yang pertama, paling tidak yang kedua ini. Nah, dan demikianlah seorang muslim harus berusaha untuk menjadi yang terdepan dalam perkara akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, menjadikan kita semua orang-orang yang bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan amalan kita saleh, ikhlas dan mutaba'ah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa terjaga di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita semua dari yang namanya penyakit al-baras, penyakit wabah, apalagi saat ini ada wabah di negeri kita, yakni COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, keluarga kita, negara kita, dan menjadikan kita semua ahli-ahli surga insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.